Ayah saya kan tukang pangkas. Yang kalau lagi nggak ada yang mangkas rambut, semuanya pada rambutnya pendek-pendek, itu tuh musibah, krisis. Kita pengen rambutnya kok nggak ada yang panjang gitu, sekota Banda Aceh waktu itu kan. Jadi kalau udah ada yang mangkas rambut tuh happy banget gitu, datang, Pak rambut panjang nih. Oh iya ya, pangkasin dengan semangat 45 gitu kan. Mungkin hari itu dari pagi sampai jam 8 malam baru ada satu. Bisa banget tuh dalam sehari cuma ada satu kepala doang. Dan bapak saya nggak makan seharian. Kenapa? Berharap kalau ada satu-satunya itu dibawa pulang pakai beli martabak buat saya. Karena kesenangan saya kan martabak telur gitu kan. Jadi kalau ada yang mau ngasih hadiah, alhamdulillah ya. Martabak telur. Di rumah memang udah ada makan sih, sebetulnya udah ada beras. Insya Allah kita kalau beras ada lah. Telur di kandang ayam. Kemudian ibu saya tuh biar hemat, dia melihara ayam, beli ayam kecil-kecil terus pelihara, dia ulet orangnya. Itu telurnya lebih enak dari pasar loh, anget. Begitu kita goreng gak usah pakai pecel udah gurih. Nah kalau untuk lauk dan makanan insya Allah ada di rumah. Cuman saking ayah saya tuh mungkin pengen membahagiakan anaknya kali ya. Buat dia tuh bukan mikir di rumah udah ada makanan ya udah saya beliin nasi bungkus saya. Enggak. Dia tahu anaknya ini senang makan martabak. Udah berapa hari mungkin gak makan martabak. Jadi dia semalam pas dia pulang saya pegang kakinya. Waktu itu saya masih ingat umur 4 tahun. Ustaz 4 tahun masih ingat? Ingat. Bab martabak doang tapi. Yang lain saya lupa. Saya pegang kakinya ayah saya manggilnya bapak. Bapak beli martabak enggak? Aduh enggak beli abang gitu. Pokoknya martabak anak kecil lah ya. Cuman saya waktu itu belum jenggotan jadi masih culun lah. Jangan ngebayangin jenggotan terus bapak. Aneh gitu kan ya. Ustaz Hanan ngomong kayak gitu. Menigele gitu kan. Enggak, waktu itu belum jenggotan masih anak kecil banget lah, lucu lah pokoknya. Emang besar atau kecil lucu? Ya dikit. Pokoknya martabak. Udah habis uang bapak tadi beli beras, beli minyak segala macam. Besok ya. Pokoknya besok kalau enggak ini enggak boleh pulang. Iya. Nah besok ternyata qadarullah enggak ada kepala yang datang. Maksudnya enggak ada orang potong rambut. Satu-satunya jam 8 malam. Biasanya bapak saya jam 7 malam udah pulang. Ini jam 8 malam ditungguin. Harus ada satu tuh. Waktu itu harga satu kepala kalau nggak salah 700 rupiah. Ustaz hidup di zaman berapa Ustaz? Ya pokoknya gitulah. Satu kepala 700 rupiah. Satu martabak harganya 500 rupiah. Nah akhirnya tungguin jam 8 ada satu kepala. Dapat langsung beres tutup kiosnya. Langsung dia pulang naik sepeda ontel. Pulang dengan happy. Di jalan sebelum masuk ke gang rumah kita itu ada yang jual martabak langsung. Kalau bahasa kita mah, Mang martabak gitu ya. Masakin martabak, pulang dia dengan semangat. Kenapa? Dia bukan semangat pulang pengen makan. Bukan semangat pulang karena bawa duit. Dia ngebayangin wajah anaknya, ngelihat ayahnya dari jauh datang, markirin si sepeda ontel sambil nenteng martabak. Itu binar mata saya itu buat dia tuh happy banget. Wah datang bawa kertas plastik. Apa itu? Ada kata bapak saya. Apa? Langsung dibukain aromanya martabak. Wah happy-nya luar biasa. Dan itulah yang saya bayangin ketika saya mencoba untuk membantu orang yang dagang kecil-kecilan kayak gitu. Ngebayangin wajah anaknya yang happy banget dapat kayak sekedar jajanan dari luar dibawa pulang oleh ayahnya. Itu tuh yang bikin kita kayak ngerasa bahwa ini bukan hal yang sepele. Karena saya pernah kayak gitu, ada tukang, dulu saya tinggal di Dewi Sartika di sini di Tegalga. Tukang di sebelah rumah saya minta untuk benerin listrik. Namanya Mang Ade benerin listrik. Oh ya Ustaz, datang aja ke rumah benerin listrik. Benerin listrik biasanya sih cuma ngerjain setengah jam ngasih 30.000 ya. Saya kasih 70.000. Ini Mang Ade, oh kebanyakan ya Ustaz, ambil aja. Saya ngeliat pas dia pulang, dia langsung manggil anak-anaknya, beli teh sosro. Beli teh. Anak-anak pada minum teh rame-rame di teras rumahnya di gang gitu. Jarang-jarang mereka kayak gitu. Saya ngeliat, Masya Allah 70.000 baru dilebihin sedikit langsung pada beli teh bala-bala, pada makan di teras rumah bareng anaknya yang banyak. Semuanya dapat satu botol satu orang. Oh berarti gini nih. Makanya lihatlah anak-anak mereka. Jangan lihat ayahnya kalau nyebelin gitu. Itu benar-benar jadi teladan saya untuk jadi seorang ayah buat anak-anak saya. Makanya kalau ngajak anak-anak, Aisyah, Maryam, Yahya, Ertugrul, Mutia, berapa lagi? Ngajak misalnya kan ya ke sebuah minimarket gitu. Baba pengen beli ini, ambil. Baba pengen itu, ambil.
Bapak pengen ambil aja semuanya. Kenapa? Yang penting kalian bahagia deh. Nanti pas dikasih baru, oh ini nggak ada halalnya, taruh. Oh ini mah pengawet, taruh. Ini mah aspartam, taruh. Akhirnya yang dibayar tinggal satu. Oh bapak mah yang penting kan dia udah bahagia gitu kan, diberi pengertian. Kadang-kadang, oh ambil. Aduh babanya bawa uang cuma 15.000. Ya udah gimana nih? Uangnya cuma segini, gimana dong? Ya udah coba tuh kurangin. 15.000 bayar. Yang penting saya kayak jadi teladan banget. Ternyata benar ya. Apa yang dicontohkan orang tua kita di rumah, mungkin keluarga saya waktu kecil saya tuh susah. Tapi saya belajar banyak hal dari kesusahan itu. Dan kesusahan itulah yang membuat saya punya semangat survive di Mesir, survive pulang dari Mesir, survive. Saya nggak mau lagi jadi orang susah, bukan untuk diri saya. Saya nggak pengen anak saya kayak saya waktu kecil. Tapi saya waktu kecil itu pelajaran berharga yang gak didapat di sekolah, di SD, SMP, sampai kuliah gak dapat. Teman-teman sekalian, ada 2 ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlan, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang gak mungkin rugi,
Buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menawarkan yuk kita sama-sama bangun masjid wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda. Di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, iktikaf dan seterusnya. Dan insya Allah semua itu akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fisabilillah. Saya sekali lagi mengajak kita akan membangun masjid, pusat dakwahnya anak muda, karena memang anak muda butuh tempat yang layak untuk aktivitas mereka, butuh masjid yang halamannya besar, butuh masjid yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi dan kreativitas mereka, di mana semuanya tersedia untuk kebutuhan dakwah anak muda. Barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang pengen berinfak bisa menghubungi pesan_tren pakai D, tren, atau IG-nya pesan_tren, pesantren, di mana di situ juga sudah dicantumkan nomor rekeningnya atau yang ada di bawah sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.